Satu lagi Bang Idrus, Pak Jokowi kan kemarin kan sudah mengambil langkah hukum untuk melaporkan orang yang menuding soal ijazah palsu. Tanggapan dari Bapak? Ya, itu yang saya katakan kemarin di dalam salah satu media. Saya katakan bahwa kalau kita terpancing semua untuk membahas masalah-masalah seperti itu habis energi kita. Ya, habis energi kita. Silakan semua, kita nggak usah tanggap, silakan jalan. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, ya itu ada proses-proses yang sudah ditentukan oleh konstitusi kita. Ya, tetapi kalau kita ikut membahas lagi, tidak ada habis-habisnya, saya berpikir ya habis energi misalkan. Dan oleh karena itu maka ini kembali lagi apa arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia. Sekarang ini fokus kita adalah mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran pada periode 2024-2029. Caranya bagaimana? Astacita dianggap sebagai sebuah gerakan pembangunan berkesinambungan menuju 2045. Nah, itu kan oleh karena itu dukungan kita adalah pembangunan. Dukungan kita adalah bagaimana cita-cita itu kita laksanakan. Nah, inilah semua nanti yang akan kita gerakkan dan ini sudah perintah Ketua Umum Partai Golkar. Nah, termasuk pada hari ini bahwa segera setelah ini nanti Angkatan Muda Majelis Dakwah Islam ini akan turun juga untuk melakukan pembangunan sesuai dengan bidangnya. Nah, itu perintah. Jadi kita fokus di sana. Ya, pembangunan sebagai implementasi pada doktrin karya kekaryaan. Itu yang kita lakukan. Ya, jadi terlibat di dalam hiruk pikuk diskusi yang menurut pandangan kita itu menghabiskan energi untuk apa? Ya, rakyat sekarang ini adalah butuh pembangunan. Rakyat sekarang ini butuh program-program nyata. Rakyat sekarang ini butuh program untuk menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat sekarang ini butuh program-program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Nah, rakyat sekarang ini juga butuh program-program sebagai implementasi daripada cita-cita untuk meyakinkan bangsa Indonesia bahwa kepemimpinan Pak Prabowo ini itu akan memberikan harapan kehidupan yang lebih baik masa depan. Nah, kalau ini sudah tercipta nanti semuanya, ya kita juga punya keyakinan bahwa rakyat pasti akan beramai-ramai memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Bukan hanya pada periode ini, bisa saja pada periode yang akan datang. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kontradiksi dengan semangat yang sebenarnya sudah dipesankan oleh Rasulullah jauh-jauh sekian 1500 abad. Ada 4 program yang ditawarkan oleh UMKM. Yang pertama itu adalah peran generasi dalam lagi tentang peran generasi muda. Maka seharusnya di setiap hari ini saya coba kita ilustrasinya begini deh. Jumlah penduduk Indonesia 10% itu dikali dengan 5 maka 100. Nah, ternyata kita lupa hasta karya. Mari kita mendorong sehingga UMKM ini jangan ada di kelompok tengah keluarga. Sehingga 5 orang yang ada dalam satu ada punya pendapatan dalam keluarga, maka otomatis pertumbuhan ekonomi yang ada dalam keluarga suka atau tidak suka, kesejahteraan keluarga itu akan tumbuh, kedisiplinan akan tumbuh. Maka itulah yang dijual. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa sistem pembangunan ekonomi kita yang ada, kita mau sebut apa aja, tetapi ketika kita belum mengembalikan itu pada konsep rekrutmen terhadap buruh. Nah, oleh karena itu kenapa di Indonesia sering terlihat di pabrik yang ada di Cina itu tidak ada buruh kerja, yang ada adalah efek oleh pabrik-pabrik tersebut untuk dia menciptakan bau, dia air kemasan. Air kemasan ini seharusnya kalau di minimal harus 5%. Pak Prabowo hari ini menargetkan pembangunan ekonomi di atas 8%. Jadi kalau minimal 5% itu kita insya Allah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Ya, lanjut. Nah, 40 dan 45 itu usia produktif
orang Indonesia yang dari umur 5 lebih dari 70%. Artinya apa? Artinya orang Indonesia di tahun 2030 siap bekerja dengan usia yang produktif. Itu namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi ini sudah dilewati oleh beberapa negara. 70% orang di Indonesia itu siap bekerja. Dan bayangkan kalau ada 70% orang di Indonesia siap bekerja, tapi lapangan kerjanya nggak ada. Yang ada adalah harus melakukan hilirisasi. Next. Yang ini bayangin, 28 di Indonesia itu tersebar. Ini adalah peta penyebaran dari 28 komoditas. Untuk semua ada potensi untuk kita melakukan proses hilirisasi. Tadi di depan satu pemerataan hilirisasi yang kita bisa lakukan. Di seluruh pulau kita punya ada komoditas yang bisa melakukan. Pendapatan kita 800, 500, 600, 700. Lihat di tahun 2020 bahwa hilirisasi itu sangat penting. Dari added value-nya juga segitu. Baik lapangan kerja berapa kita bisa mendapatkan pendapatan negara, berapa kita bisa mendapatkan added value kita, itu luar biasa sekali. Kita begitu mencontohkan hilirisasi itu banyak menentang, sangat banyak menentang. Tapi beliau terus. Yep. Ini juga saya berikan beberapa contoh-contoh. Ini hanya contoh saja. Ini sebenarnya beberapa BUMN yang sudah lakukan. Freeport itu salah satu perusahaan yang melakukan hilirisasi. Hari ini Freeport di dunia bahkan. Jadi smelter di Gresik itu terbesar di dunia. Bayangin, begitu banyak. Dalam mengingat bahwa pemahaman terhadap ideologi partai adalah fondasi utama. Karena itu kurang lebih ada 20 menit terkait langsung dengan apa yang disampaikan oleh Dinda Genango tadi. Sebenarnya kalau bicara tentang Indonesia Emas itu adalah gagasan Partai Golkar. Ya, terutama ketika Bang Uca dan pada waktu itu kita sudah mencanangkan Indonesia memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia Emas. Nah, saudara sekalian, apa yang menarik ada 3 poin. Saudara sekalian, sebagai politisi saya, dan saya sudah pernah bilang bahwa ketika saya di Golkar dulu itu meskipun saya alumni Pak itu saya bantu Bapak yang menyebut banyak sebenarnya bagaimana saya belajar Pak saya yang saya tidak itu dan setiap orang berkompetisi pasti menang ingin eksis ingin survive. Nah pertanyaan